Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dari mata kuliah Intelijensi Buatan kelas RB. Di sini kami membuat laporan terkait pembuatan model menggunakan algoritma ANN untuk klasifikasi bunga iris. Di sini saya Ebento Philips Bimbong dengan NIM 123140086. Saya Muhammad Bintang Alfasya dengan NIM 123140098. Dan saya Rivaldo Kustos dengan unjung tim 077. Oke, jadi untuk tahap awal ini di bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Bintang. Oke, di bab pendahuluan ini kami akan menjelaskan bagaimana kami akan mengimplementasikan model ANN untuk melakukan klasifikasi otomatis terhadap 3 spesies bunga iris berdasarkan 4 fitur morfologi. Eksperimen ini bertujuan untuk memahami proses lengkap pembuatan model machine learning, mulai dari eksplorasi data, pre-processing, pembuatan arsitektur model, training, hingga evaluasi performa. Untuk pemahaman dataset yang kami gunakan dalam eksperimen ini berupa Iris Flower dataset, yaitu salah satu dataset klasik dalam bidang machine learning. Dataset ini terdiri dari 150 sampel, dengan masing-masing sampel memiliki 4 fitur numerik, yaitu sepal length, sepal width, petal length, petal width. Dan setiap sampel itu akan diklasifikasikan menjadi salah satu 3 spesies bunga iris, yaitu Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginisa. Di mana dataset ini bersifat seimbang, jadi setiap spesies itu memiliki 50 sampel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eksplorasi data awal. Yang mana di sini pertama adalah melakukan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan distribusi nilai dari setiap fitur numerik termasuk nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, serta kuartil. Jadi selanjutnya akan melakukan visualisasi distribusi kelas yang menunjukkan setiap spesies itu memiliki jumlah sampel yang sama, yaitu 50 per kelas. Selanjutnya kita akan menganalisis hubungan antar fitur, di mana di sini kami menggunakan pair plot yang mengidentifikasi pola hubungan antar fitur dan seberapa baik fitur-fitur tersebut memisahkan setiap kelas. Lanjut, ada korelasi antar fitur. Kita menggunakan heatmap korelasi menunjukkan hubungan linear antar fitur numerik. Jadi, dari hasil eksplorasi data awal dapat disimpulkan bahwa dataset Iris tidak memiliki missing value dan semua fitur bersifat numerik. Dan fitur petal length serta petal width memberikan separasi kelas paling optimal. Karakteristik ini membuat dataset Iris sangat cocok untuk klasifikasi menggunakan ANN. Selanjutnya pemrosesan awal dataset. Yang pertama adalah pemisahan fitur dan label. Tahap pertama yaitu memisahkan fitur dan label. Fitur yang digunakan adalah keempat pengukuran morfologi bunga, sedangkan label adalah jenis spesies irisnya. Pemisahan ini penting agar model dapat mempelajari pola hubungan antar fitur input dengan kelas output yang sesuai. Selanjutnya kita akan melakukan encoding label, di mana label itu akan berupa data kategorikal, yaitu Iris setosa, versicolor, dan virginisa, yang kita ubah menjadi representasi numerik, yaitu 0, 1, dan 2. Selanjutnya, normalisasi fitur, standar scaling. Dilakukan menggunakan standar scaler yang mentransformasikan setiap fitur agar memiliki mean, rata-rata, sama dengan 0, dan standar deviasi. Proses ini penting dalam ANN karena menghilangkan perbedaan skala antar fitur yang dapat menyebabkan bias, mempercepat proses konversi algoritma gradient descent, dan meningkatkan stabilitas numerik selama backpropagation, serta memastikan tidak ada fitur yang mendominasi proses pembelajaran hanya karena memiliki nilai absolut yang lebih besar. Untuk rumusnya, yaitu Z sama dengan X min mean dibagi standar deviasi. Selanjutnya melakukan trend test split. Dataset dibagi menjadi 2 subset menggunakan fungsi trend test split dengan proporsi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Serta parameter random state 42 digunakan untuk memastikan reproducibility, sehingga pembagian data akan konsisten setiap kali kode dijalankan.
Selanjutnya melakukan one hot encoding untuk target, yaitu tahap terakhir untuk pre-processing adalah mengkonversi label yang sudah di-encode menjadi format one hot encoding. Proses ini dilakukan karena output layer ANN menggunakan 3 neuron dengan aktivasi softmax untuk klasifikasi multiclass. Jadi one hot encoding ini mengubah label integer menjadi vektor biner, yaitu kelas 0 yaitu iris setosa menjadi 1,00 serta versicolor menjadi 010 dan virginisa 001. Format ini memungkinkan model untuk mengeluarkan probabilitas untuk setiap kelas secara bersamaan. Selanjutnya landasan teori akan dijelaskan oleh Eben. Oke, di bab 2 kami akan membahas terkait landasan teori. Di sini penjelasan pertama yaitu terkait artificial neural network yang merupakan algoritma yang kita gunakan untuk model kali ini. Jadi ANN itu merupakan model pembelajaran mesin yang terinspirasi dari cara kerja jaringan saraf, dan ANN ini terdiri dari unit-unit yang disebut dengan neuron atau node yang saling terhubung dan bekerja secara kolektif untuk menyelesaikan permasalahan kompleks seperti klasifikasi, regresi, dan pengenalan pola. Dari penjelasan tersebut, model ini sangat efektif untuk menangani data non-linear dan telah banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti computer vision dan lain-lain. Beberapa arsitektur yang digunakan untuk ANN yaitu ada 3. Yang pertama input layer, yaitu menerima data masukan atau fitur dari datasetnya. Kemudian ada hidden layer yang merupakan lapisan perantara untuk melakukan komputasi kompleks. Yang ketiga ada output layer yang merupakan hasil prediksi atau keputusan dari model itu sendiri. Di sini terdapat juga implementasi dalam implementasi ANN ada 2 komponen kunci yang digunakan adalah aktivasi dan fungsi kerugian atau loss function. Di sini terdapat ada 6. Yang pertama ada Rectified Linear Unit atau RLU. Kemudian yang kedua ada Softmax. Yang ketiga Categorical Cross Entropy. Yang keempat Backpropagation. Yang kelima Adam Optimizer. Dan yang keenam ada Matrix Evaluasi. Kemudian pada bagian kedua yaitu skema eksperimen dalam ANN learning ini, kami mengikuti metodologi standar machine learning yang sistematis. Di sini untuk tahap pertama, dalam loading datasetnya, yaitu dari 150 sampel dengan 4 fitur numerik dan 1 label kategorikal. Dataset ini dimuat menggunakan Pandas dan dilakukan pengecekan awal terhadap struktur data, tipe data, dan ada atau tidaknya missing value. Pada bagian eksplorasi data, di sini analisis eksplorasi data dilakukan untuk memahami karakteristik dataset secara mendalam melalui 4 bagian, yaitu statistik deskriptif untuk melihat distribusi nilai setiap fitur, visualisasi distributif, kelas untuk memastikan keseimbangan, pair plot untuk mengidentifikasi separasi, dan juga heat map yang tadi dilakukan pada tahap awal. Kemudian 3 yaitu pre-processing, yaitu proses untuk melalui serangkaian transformasi dari data mentah, yaitu pemisahan fitur X dan juga label atau Y, kemudian label encoding, kemudian standar scaling, train test split yang dibagi menjadi 80-20, dan juga one hot encoding. Kemudian untuk membangun model ANN pada kasus kali ini menggunakan sequential API dari keras dengan arsitektur sebagai berikut. Yang pertama, input layernya ada 4 neuron sesuai dengan jumlah yang terdapat pada dataset tadi. Terdapat 4 neuron yaitu sepal, sepal length, sepal width, petal length, dan juga petal width yang menerima data yang sudah dinormalisasi tadi. Pada hidden layer pertama ada 8 neuron yang bertugas untuk mengekstraksi fitur tingkat rendah. Kemudian pada hidden layer 2 ada 6 neuron untuk mengkombinasikan pola dari layer sebelumnya menjadi representasi yang lebih abstrak. Dari output layernya sendiri akan menghasilkan 3 neuron dengan fungsi aktivasi softmax, menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas
yaitu Setosa, Versicolor, dan juga Virginica. Kelas yang memiliki probabilitas tertinggi akan dipilih sebagai prediksi final. Pada training model, proses pelatihan dilakukan dengan konfigurasi sebagai berikut. Yang pertama ada epods 60 iterasi penuh melalui seluruh data training. Kemudian ada batch size-nya 16 sampel per batch. Yang pertama itu batch size-nya lebih kecil, memberikan gradient yang lebih stokastik namun mempercepat konvergensi. Kemudian total batch per epods-nya itu 120 sampel dibagi 16, sekitar 7,5 atau 8 batch. Yang ketiga itu validation data testing digunakan sebagai validation set untuk monitoring performa pada data yang belum dilihat selama training. Jadi selama training ini model melakukan forward pass untuk menghitung prediksi, perhitungan loss antar prediksi dan label sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada back propagation untuk menghitung gradient. Yang keempat update bobot menggunakan Adam Optimizer. Yang kelima evaluasi pada validation set setiap epoch. Bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Rif. Oke, selanjutnya adalah bab 3 yaitu hasil eksperimen dan pembahasan. Jadi setelah model di training maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama itu adalah proses pelatihan model ini menggunakan seperti yang dijelaskan sebelumnya itu 120 sampel data training dengan 60 epoch dengan batch size 16. Diperoleh grafik sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kita menjelaskan analisis grafik dari training versus validation akurasi. Diperoleh yang pertama itu adalah peningkatan konsisten. Akurasi training dan validation meningkat secara konsisten dari epoch awal. Kemudian konvergensi yang baik. Kedua kurva bergerak beriringan dan mencapai plateau pada epoch sekitar 40-50 yang menandakan model telah mencapai konvergensi optimal. Kemudian gap minimal. Jarak antar kurva training dan validation sangat kecil sepanjang proses pelatihan. Baru yang keempat itu akurasi akhir. Model mencapai akurasi training dan validation di atas 95%, menunjukkan performa yang excellent. Kemudian untuk grafik yang kedua itu adalah training versus validation loss. Itu yang pertama penurunan tajam di sekitar 10-15 epoch pertama dari nilai sekitar 1.0 menjadi mendekati 0.2. Kemudian stabilisasi. Setelah penurunan awal yang tajam, loss menstabil pada nilai rendah yaitu sekitar 0,1 sampai 0,2 dan tidak menunjukkan tren peningkatan. Kemudian yang ketiga itu adalah konvergensi bersama. Kurva training dan validation loss bergerak sangat berdekatan sepanjang epoch dengan validation loss bahkan kadang sedikit lebih rendah dari training loss. Lalu yang keempat itu adalah tidak ada overfitting, tidak terlihat divergensi antara training dan validation loss. Kemudian selanjutnya ke hasil pengujian model ANN. Diperoleh dari akurasi pada dataset. Jadi model ANN ini mencapai akurasi sebesar 96,67% pada data tes, yang berarti dari 30 sampel tes, model berhasil memprediksi 29 sampel dengan benar dan hanya satu sampel yang salah diklasifikasikan. Hal ini impresif dan menunjukkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah generalisasi excellent, baru yang kedua konsistensi performa, baru yang ketiga adalah keberhasilan pre-processing. Lalu untuk akurasinya kita menggunakan confusion matrix. Diperoleh bahwa iris setosa ketika mengklasifikasikan didapat 10 benar untuk iris setosa, kemudian untuk iris virginica diperoleh 10 akurasi 100%. Lalu yang terakhir adalah iris versicolor di mana satu salah diprediksi. Jadi akurasinya itu 88,89% untuk confusion matrix. Lalu untuk yang terakhir yaitu bab 4 kesimpulan. Jadi berdasarkan eksperimen klasifikasi ini diperoleh kesimpulan yaitu model ANN ini berhasil mengklasifikasi 3 spesies bunga iris dengan akurasi testing sebesar 96,67%. Baru arsitektur ANN dengan 2 hidden layer yaitu 8 dan 6 neuron menggunakan aktivasi ReLU terbukti optimal untuk dataset iris ini tanpa mengalami overfitting. Kemudian yang ketiga, pre-processing data seperti yang dijelaskan sebelumnya memberikan kontribusi signifikan terhadap performa model. Lalu yang keempat, analisis confusion matrix menunjukkan model mencapai akurasi rata-rata 100% untuk iris setosa dan iris virginica.
walaupun dengan satu kesalahan pada iris versicolor. Lalu yang kelima itu fitur petal length dan petal width terbukti menjadi pembeda paling kuat antara kelas dengan korelasi lebih dari 0,96. Lalu yang terakhir adalah model tidak menunjukkan indikasi overfitting dengan learning curve yang stabil dan konvergen pada inputs yang ke-40, memvalidasi bahwa parameter sudah optimal. Oke, jadi dari data-data tadi kami dapatkan melalui program yang sudah kami buat. Untuk hasilnya sudah kami lampirkan juga di sebelah kanan yang kami import di laporan kami. Jadi sekian untuk hasil presentasi kami. Terima kasih.